العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين معاشر المسلمات المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita menghidupkan majelis ilmu ini melalui kitab Tadribur Rawi Syarh Taqrib An-Nawawi alaihima rahmatullahi wa maghfiratuh. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita untuk memahami dengan baik dan diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang sudah kita pahamkan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita berharap dengan majelis ilmu ini kita dimudahkan untuk mengikuti jejak beliau sampai kita bertemu dengannya dalam keadaan selamat dan diterima. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat dan salam bersambung kepada para keluarganya, para istri, anak dan cucu serta keturunannya, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yang setia mengikuti jalannya sahabat Rasulullah SAW. Masih pembahasan tentang at-tadlis, bahwa di antara tadlis yang disebutkan adalah tadlis yang paling buruk, yaitu tadlisut taswiyah. Tadlis at-taswiyah, di mana seorang rawi menghapuskan atau menggugurkan rawi di atas syekhnya lagi karena dhaifnya, dan syekh ini bertemu dengan orang yang diperlihatkan dalam sanad itu, padahal dia tidak langsung meriwayatkannya kecuali melalui perantaraan yang dhaif tadi. Contohnya kemarin adalah Baqiyah Ibnul Walid. Sampai-sampai ada yang mengatakan ahaditsu Baqiyah laysat binaqiyah. Hadis-hadis Baqiyah Ibnul Walid tidak bersih. Dia misalnya merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq ibn Rahuya dari Baqiyah, qala haddatsani Abu Wahab al-Asadi an-Nafi' an Ibn Umar. Dia adalah faqala abi hadzal hadits lahu amrun qalla man yafhamuhu. Ini hadis perkaranya sedikit sekali orang yang paham. Rawa hadzal hadits Ubaidullah ibn Amr an Abi Ishaq ibn Abi Farwa an-Nafi' an Ibn Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ubaidullah ibn Amr dari Ishaq ibn Abi Farwah, An-Nafi' dari Nafi' an Ibn Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa Ubaidullah kunyatuhu Abu Wahab. Ubaidullah ibn Amr ini kunyahnya adalah Abu Wahab. Wa huwa Asadiyun. Dia adalah Asadi dari Bani Asad. Fakannahu Baqiyah, tapi Baqiyah menyebutkannya dengan kunyah yaitu Abu Wahab. Wa nasabahu ila Bani Asad, dan dia disebutkan kepada Bani Asad, kaila yuftana lahu, agar tidak terdeteksi. Hatta idza taraka Ishaq la yuhtada lahu. Nah, ketika dia tak ada deteksi, tentu syekhnya yang dia gugurkan juga tidak terdeteksi, yaitu Ishaq ibn Abi Farwa. Ishaq ibn Abi Farwa al-Madani. Wa qala قال وكان بقية من أفعل الناس لهذا. Berkata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, Baqiyah orang yang paling banyak melakukan hal seperti ini.
Sehingga seolah-olah riwayatnya Ubaidullah ibn Amr langsung meriwayatkan dari Nafi', padahal antara dia dengan Nafi' ada Ishaq ibn Abi Farwah dan dhaif. Nah, yang menjadi masalah Ubaidullah ibn Amr atau Abu Wahab al-Asadi ini tidak diketahui siapa orangnya. Otomatis Ishaq juga tidak diketahui. Sehingga orang yang melihat sanad kadang-kadang menganggap itu sanadnya salim. Kemudian berkata Imam Asyuti rahimahullahu ta'ala, wa mimman urifa bihi aidan, di antara ulama atau perawi hadis yang dikenal melakukan tadlis at-taswiyah. At-taswiyah maknanya kemarin adalah tahsin wa tajwid, yaitu menjadikannya sepertinya sawi, yaitu lurus saja, padahal di dalamnya ada kebengkokan, atau sehat-sehat saja padahal di dalamnya ada penyakit dalam. Al-Walid ibn Muslim ad-Dimashqi. Al-Walid ibn Muslim ad-Dimashqi. Dia thiqah tapi sering melakukan tadlis taswiyah. Qala Abu Mushir, berkata Abu Mushir, Ali ibn Mushir ad-Dimashqi, kana yuhaddithu bi ahadits al-Auza'i an al-kazzabin thumma yudallisuha anhum. Dia sering meriwayatkan hadis-hadis Al-Auza'i. Al-Auza'i yaitu Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i, salah seorang ulama besar hadis dan fikih di zamannya, imamnya ahli Syam pada masa itu, dan dia thiqatun thabtun faqih. Nah, Al-Walid ibn Muslim meriwayatkan hadis-hadis Auza'i dari al-kazzabin, dari para pendusta hadis. Thumma yudallisuha anhum, kemudian beliau samarkan, kemudian dia tadlis dari mereka, artinya disamarkannya, dihilangkannya nama orang itu. Wa qala Salih Jazara, berkata Salih Jazara al-Misri, Salih bin Muhammad digelar dengan Jazara al-Misri, sami'tu al-Haytham ibn Kharijah yaqul, saya mendengar Al-Haytham ibn Kharijah berkata, qultu lil Walid, saya tanyakan atau saya katakan kepada Al-Walid yang Ibnu Muslim ad-Dimashqi, qad afsadta hadits al-Auza'i, Syekh, kamu telah merusak hadis Auza'i. Syekh Auza'i orangnya bersih, dia tak pernah melakukan tadlis. Nah, sekarang gara-gara Al-Walid ibn Muslim dia merusak hadis Auza'i. Qala kaifa? Qultu tarwi 'an al-Auza'i 'an Nafi' wa 'an al-Auza'i 'an az-Zuhri. Kamu meriwayatkan hadis dari Imam Al-Auza'i dari Nafi', dan dia memang gurunya, Nafi' gurunya. Wa 'an al-Auza'i 'an az-Zuhri, dan kamu meriwayatkan pula dari Al-Auza'i dari Imam Az-Zuhri, dia juga gurunya. Yani Az-Zuhri gurunya Al-Auza'i. Wa an al-Auza'i an Yahya ibn Sa'id, dan kamu meriwayatkan dari Al-Auza'i dari Yahya ibn Sa'id, yani Yahya ibn Sa'id Al-Ansari Al-Madani. Wa ghairuka, dan selain kamu, yudkhilu baina al-Auza'i wa baina Nafi'in Abdullah bin Amir al-Aslami, dan selainmu wahai Syekh memasukkan antara Imam Al-Auza'i dan Nafi' ada rawi lain, yaitu Abdullah ibn Amir al-Aslami. Nah, jadi kamu masukkan antara Imam Al-Auza'i dengan kamu jelaskan dari Auza'i dari Nafi' langsung, dan memang Auza'i berguru pada Nafi', padahal hadis ini itu bukan riwayat Auza'i langsung dari Nafi', tapi daripada Abdullah ibn Amir al-Aslami an-Nafi'. Jadi seolah-olah orang yang melihat sanad ini, Auza'i meriwayatkan dari Nafi', ini hadisnya sahih, thiqah. Ternyata di antara Al-Auza'i dengan Nafi' ada Abdullah bin Amir al-Aslami al-Madani. Beliau ini di hadis yustad'af, dilemahkan, walaupun di riwayatnya dia disebut
pernah jadi imam salat tarawih di bulan Ramadan di Madinah. Tapi di sisi ilmu dia majhul. Jadi orang bisa saja masyhur di artinya sebagai imam, sebagai apa. Mungkin juga sebagai mufti, tapi di riwayat dia bisa saja majhul karena tidak ada yang mentausiknya. Tidak bisa mentausiknya. Nah, dengan dimasukkannya oleh Al-Walid ibn Muslim, dengan dihapuskannya perantara antara Auza'i dan Walid ibn Muslim yang memang tidak thiqah, akhirnya dengan demikian orang jadi curiga dengan hadis Auza'i yang pada asalnya hadis Auza'i berjalan mulus, tapi gara-gara perbuatan Al-Walid bin Muslim akhirnya Al-Auza'i orang jadi berhati-hati dengan hadisnya Al-Auza'i. Wa bainahu wa bain az-Zuhri Abul Haytham Qurrah, dan kamu masukkan pula antara Al-Auza'i dengan Imam Az-Zuhri Abul Haytham Qurrah, yaitu Abul Haytham Qurrah itu Qurra bin Musa Al-Hujaimi. Abul Haytham dia juga majhul. Fama yahmiluka ala hadha, apa yang membuat Syekh melakukan ini? Qala, berkata Al-Walid bin Muslim, anbalu atau unabbilu Al-Auza'i ayyaruwi an mithli haula. Maksud saya menghapus nama-nama mereka. Saya melihat Auza'i tidak patut merukan dari orang ini. Nah itu, jadi niatnya baik. Maka niat baik, kalau cara tak baik tidak menghasilkan ya baik. Jadi saya ingin membersihkan Auza'i dari riwayat dari orang ini. Karena Auza'i jujur, dia bahwa ini saya dapatkan dari si fulan. Harusnya dia harus sebutkan pula, tapi dia bilang Auza'i ini imam besar, tidak mungkin diriwayatkan dari orang ini. Ini sebagian kita kaum muslimin ada, ya karena mungkin pandangan beliau seorang ulama besar lalu mendapatkan ilmu dari orang-orang yang dianggap mungkin pinggiran-pinggiran gitu ya, apalagi dhaif, majhul. Nah, tidak mungkin Auza'i mendapatkan dari orang seperti harus kita bersihkan. Sebagaimana mungkin kita dengan semangat sunnah misalnya, lalu ada guru di antara guru kita yang mungkin juga imam sunnah tapi pernah belajar pada orang yang bukan, misalnya bukan, atau dari orang yang ahli bid'ah misalnya, lalu kita katakan kita hapus saja nama itu. Ini namanya tadlis. Ini namanya tadlis at-taswiyah dalam bab riwayat. Maka dia bilang saya ingin, tidak patut rasanya ingin memuliakan Auza'i dari meriwayatkan orang dari orang-orang seperti itu. Qultu fa idza rawa an haula wa hum du'afa ahadits manakir. Lalu saya katakan, Syekh, alasan yang antum kemukakan itu tidak bisa terima, sebab fa idza rawa an haula, apabila benar Imam Al-Auza'i meriwayatkan dari mereka, wa hum du'afa, padahal mereka adalah orang-orang dhaif, ahadits manakir, hadis-hadis mungkar, fa asqattahum anta, lalu engkau gugurkan mereka seolah-olah mereka enggak ada, wasayyartaha min riwayat al-Auza'i an thiqat, namun kamu jadikan hadis-hadis itu riwayat Imam Al-Auza'i dari rawi-rawi yang thiqat. Auza'i dari Zuhri thiqah, Auza'i dari Nafi' thiqah. Dha'if al-Auza'i, akhirnya nanti orang melemahkan Al-Auza'i. Ya, artinya nanti orang melemahkan Imam Al-Auza'i rahimahullah. Ternyata orang nggak tahu ini perbuatan Anda, dikiranya Al-Auza'i yang menggugurkan, padahal Anda yang menggugurkannya. Artinya nanti ketika Auza'i pernah berguru pada seseorang, lalu antum tidak setuju dia berguru dengan itu, lalu antum gugurkan, nanti yang tertuduh Auza'i sendiri tidak jujur dalam menyampaikan ilmunya. Jadi oleh itu ikhwani fillah, kaum muslimin muslimat rahmati, niat baik belum tentu menghasilkan hasil yang baik bila tidak menempuh cara yang baik. Akhirnya nanti Auza'i yang dilemahkan orang, gara-gara ternyata Auza'i menghapus nama rawi yang dia menerima hadis daripadanya. Gara-gara apa? Karena dia dhaif, akhirnya menjadi ahli tadlis. Padahal Al-Auza'i tak dikenal dengan tadlis. Falam yaltafit ila qawlihi, cuman sayang
ya sudah merasa yakin dengan apa yang dia lakukan, Al-Walid bin Muslim tetap tidak mendengar nasihat daripada Al-Haytham bin Kharijah ini. Jadi memang sebagian ulama memang kalau sudah yakin dengan apa yang dia lakukan tidak terima. Akhirnya jadilah cap tadlis ini melekat pada Al-Walid bin Muslim sampai akhir hayatnya. Sampai hari ini ketika ada riwayat Al-Walid bin Muslim, pasti para ahli takhrij lihat dulu. Karena Al-Walid bin Muslim ini susah dideteksi tadlisnya, karena tadlis taswiyah. Kalau biasanya modelis menurutkan syekhnya yang dia gugurkan, ini tidak, syekh di atas lagi yang digugurkannya. Itu yang masalah. Jadi bisa-bisa seperti kata Kharijah, Al-Haytham bin Kharijah tadi, yang dituduh syekh itu bukan dia. Dan makanya ini disebut oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan selainnya Al-Imam Ibnul Qattan rahimahullah, aswa'u anwa'it tadlis, seburuk-buruk bentuk tadlis. Qala Al-Khatib, berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah halaman 518, wa kana al-A'mash wa Sufyan ats-Tsauri yaf'aluna mithla hadha. Kadang-kadang Al-A'mash dan Sufyan ats-Tsauri juga melakukan seperti ini. Qala Al-Ala'i wa bil jumlah, secara umum, secara global, garis besar, فهذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها. Maka bagaimanapun jenis ini adalah seburuk-buruk jenis tadlis secara mutlak. Adalah secara mutlak sangat buruk. Makanya Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah ta'ala, dia bilang, la an akharra minas sama ahabbu ilayya min an udallis. Dia juga mengatakan at-tadlisu akhul kadzib. Tadlis itu adalah saudaranya dusta. Saya dijatuhkan dari langit ke bumi, ini lebih baik bagi saya daripada tadlis. Makanya Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, seperti banyak riwayatnya, bila meriwayatkan dari rawi mudallis, dia tidak akan catat hadisnya kecuali dia sebutkan haddatsana aw sami'tu. Kan dia lihat, saya selalu memperhatikan bibirnya Qatadah, karena Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi Al-Basri, dia itu sering mudallis. Maka Syu'bah bin Al-Hajjaj memperhatikan bibirnya, ya, memperhatikan bibirnya, karena ada pakai cadar, ya. Kaum muslimin wa muslimat rahmati Allah, kalau dia katakan haddatsani atau sami'tu, saya catat katanya. Kalau tidak, saya abaikan. Kenapa? Karena tidak dapat di hadis ini, di hadis lain dia dapat. Jadi karena Qatadah mudallis. Qala Al-Iraqi, berkata Imam Al-Iraqi rahimahullah ta'ala dalam Taqyid wal Idah halaman 97, wa huwa qadihun fi man ta'ammada fi'lah, bahwasanya orang yang melakukannya dengan sengaja, maka tadlis itu merusak reputasinya. Maka para ulama akhirnya menulis pula kitab khusus tentang orang-orang mudallis. Seperti Imam Hajar menulis Tabaqatul Mudallisin, Al-Halabi menulis juga Tabaqat atau Ma'rifatu Ahli Tadlis. Wa qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Hajar dalam An-Nukat juz 2 617 634, la syakka annahu jarh, tidak diragukan bahwa tadlis itu adalah jarhun, merupakan jarh, merusak reputasi perawi. Wa in wusifa bi Thawri wal A'mash, sekalipun sifat ini diberikan kepada Imam Ats-Tsawri, ini Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsawri, Imam Al-Hijaz wa faqihuha al-Iraq wa faqihuha, wal A'mash, dan Al-A'mash itu Sulaiman bin Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi, Syekh Muqri, Imam. Fal-i'tizaru annahuma, uzurnya mereka berdua, la yaf'alanihi illa fi haqqi man yakunu thiqatan indahuma, mereka tidak melakukan itu kecuali pada orang yang thiqah menurut mereka, dha'ifan inda ghairihima, dhaif menurut yang lain. Jadi ketika Thawri melakukan itu, kata Imam Ibnu Hajar ini, berarti Imam Hajar sudah tatabbu apa yang dilakukan oleh Ats-Tsawri dan Imam Al-A'mash, bahwa
beliau tidak melakukan tadlis itu kecuali yang thiqah menurut dia, tidak melakukan pada yang dhaif. Qala, dan ini tentu perlu tatabbu, dan saat ini kita hanya menerima dari Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, karena beliau adalah imamnya hadis dan menulis kitab khusus tentang mudallisin. Tentu istiqra'nya beliau dalam hal ini lebih didahulukan, selama kita tidak punya bukti bahwa yang ditadlis oleh Al-A'mash dan Ats-Tsauri adalah yang bukan thiqah menurut dia. Jadi thiqah menurut mereka berdua dan dhaif menurut yang lain. Kalau tidak, maka perlu pembahasan selanjutnya untuk meneliti seluruh sanad yang terjadi padanya tadlis oleh Imam Al-A'mash dan oleh Imam Ats-Tsauri, apakah benar mereka adalah orang yang thiqah menurut keduanya dan dhaif menurut ulama yang lain. Minimal adalah mukhtalafun fihi. Qala thumma Ibnu Al-Qattan innama sammahu taswiyatan binuni lafz at-tadris. Berkata lagi Ibnu Hajar rahimahullah, kemudian Ibnu Al-Qattan, yakni Ali Ibnu Al-Hasan Abu Abdullah Al-Qattan, wafat 628, menamakannya dengan taswiyah, menamakan dengan taswiyah biduni lafz tadlis, tidak menyebutnya tadlis taswiyah, tapi dia namakan dengan taswiyah saja, karena ada istilah dalam hadis sawahu fulan, jawadahu fulan, atau hasanahu fulan, maknanya adalah dia riwayatkan dari aslinya ada masalah menjadi seperti tidak ada masalah. Fa yaqulu sawahu fulan, distaswiyah oleh sepulan, artinya dibaguskan oleh sepulan. Kalau tadi misalnya dari Walid bin Muslim, dari Auza'i, dari Al-Haytham Abu Qurrah, Abu Al-Haytham Qurrah Ibn Musa Al-Hujaimi tadi, padahal dia meriwayatkan dari Imam Al-Auza'i, meriwayatkannya dari beliau dari Az-Zuhri, tapi dihapuskan oleh Walid ibn Muslim. Atau riwayat tadi Al-Auza'i dari dari Nafi', padahal di antaranya ada Abdullah ibn Amir Al-Aslami Al-Madani yang yustad'af tadi. Nah, seolah-olah sanadnya bagus. Sawahu. Wa hadhi taswiyah. Ini adalah taswiyah, yaitu pembagusan atau penyamaan. Wal qudama'u yasammunahu tajwidan. Dan para ulama mutaqaddimun dia menamakannya dengan tajwid. Makanya ketika kita bahas kemarin tentang hadis hasan, kita sudah jelaskan bahwa hasan atau hasanahu fulan di tangan mutaqaddimin itu bukan berarti hadisnya hasan dalam istilah kita hari ini. Bisa saja maknanya sanadnya awalnya bermasalah lalu ditampilkan seolah-olah tidak bermasalah. Itu yang dimaksud dengan hasanahu atau jawadahu atau sawahu. Fayaqulun jawadahu fulan, maka mereka mengatakan jawadahu fulan. Jawad at-tajwid artinya membaguskan. Tajwid tilawah membaguskan bacaan. Jawad al-isnad membaguskan isnad. Artinya sanad yang asalnya ada rawi dhaif lalu dihapuskan oleh orang mudallis ini sehingga seolah-olah rawi sanadnya bersih tanpa ada rawi yang dhaif di dalamnya, sehingga disebut dengan tajwid. Makanya tidak kita hukum bahwa sanadnya jayyid. Tidak kita hukum sanadnya jayyid. Dan istilah sanadnya jayyid di kalangan mutaakhirin bukan diambil dari perkataan mereka perawi jawadahu fulan. Zakara man fihi min al-ajwad. Dia artinya adalah dia sebutkan di dalam sanadnya yang jayyid saja. Wa hadzafa ghairahum, dan dihapuskannya selain mereka. Qala wa at-tahqiq ay yuqal. Berkata Ibnu Hajar, at-tahqiq, kalau tahqiqnya sebenarnya ayyuqal mata qila tadrissuya falabudda ayyakuna kullu min al-thiqat alladhina huzifat bainahum al-wasa'id fi dhalika isnad qad yajtama' ash-shakhsu minhum bi shaykhihi fi dhalika al-hadith. Secara tahqiq yang benar dikatakan apabila dikatakan tadlisut taswiyah, baru dikatakan tadlisut taswiyah. Fala budda ayakuna kullu min as-siqat, maka mesti setiap siqah allazina huzifat bainahum al-wasa'id,
yang dihapuskan di antara mereka perantara-perantara fi dzalikal isnad, di dalam isnad itu qad tama asy-syakhsu minhum bi syaikhihi fi dzalikal hadis, mesti bertemu seorang dari mereka dengan syekh-syekhnya dalam hadis itu. Wa in qila misalnya, jadi dengan syarat baru dikatakan tadlisut taswiyah bila orang ini, seseorang itu yang dihapus perantaranya bertemu dengan syekh-syekhnya. Contohnya tadi Al-Auza'i itu adalah bertemu dengan Nafi'. Al-Auza'i bertemu dengan Az-Zuhri. Lalu datang Al-Walid ibn Muslim meriwayatkan daripada Al-Auza'i dari Abdullah bin Amir Al-Aslami dari Nafi'. Nah, seolah-olah ketika dia hapuskan Abdullah bin Amir Al-Aslami, seolah-olah hadis ini didengar oleh Al-Auza'i langsung dari Imam Nafi' karena dia gurunya. Nah, yang seperti ini disebut dengan tadlisut taswiyah menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi bila seandainya taswiyah terjadi di mana syekh-syekhnya ini tidak bertemu dengan syekhnya tadi, maka tidak dinamakan tadlis, tapi wa in qila taswiyah. Dan bila dikatakan taswiyah biduni lafz tadlis, tanpa menyebutkan lafaz tadlis, lam yahtaj ila istima'i ahad minhum biman fawqah, maka tidak perlu bertemunya salah satu dari mereka dengan yang di atasnya. Andainya Az-Zuhri, Al-Auza'i tak bertemu dengan Nafi', lalu dihapus perantara antara Az-Auza'i dengan Nafi', yaitu Abdullah bin Amir Al-Aslami. Bila Al-Auza'i tak bertemu dengan Nafi', maka ini namanya taswiyah saja, bukan tadlis at-taswiyah. Nah, yang seperti ini lebih berat lagi pada tadlis, karena ini sengaja menggugurkan rawi yang tidak ada bertemu muridnya dengan gurunya. Kama fa'ala Malik. Nah, seperti yang dilakukan oleh Imam Malik. Fa innahu lam yaqa' fi tadlisi aslan. Imam Malik tak pernah melakukan tadlis. Wa waqa'a fi hadza, tapi melakukan ini. Fa innahu yarwi an Thawr an Ibn Abbas wa Thawr lam yalqahu, dan Thawr tidak melakukannya. Wa inna marawan Ikrimata anhu, tapi Thawr meriwayatkan daripada Ikrimah dari Ibn Abbas. Fa asqata Ikrimah, lalu dia gugur Ikrimah anhu ghairu hujjatin indahu, karena Ikrimah bukan hujjah menurut Imam Malik, walaupun Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya. Wa al hadza yufariqul munqati'. Dengan demikian maka hadis yang seperti ini berbeda dengan hadis munqati'. Bi anna syart as-saqit huna yakuna dha'ifan. Di mana hadis munqati' tidak disyaratkan dhaif, tapi kalau taswiyah syaratnya mesti dhaif. Minimal menurut orang yang menggugurkannya. Bahwa munqati'un khasun. Yang seperti ini adalah dia tetap munqati', tapi tidak masuk istilah hadis munqati', tapi dia munqati'un khas. ثم زاد شيخ الإسلام, kemudian ditambah oleh Syekhul Islam tadi tadlisul isnad, tadlisul taswiyah, lalu ditambahkan ثم زاد Syekhul Islam tadlisal, kemudian ada tadlisul qata', nah, kemudian tadlisul syuyukh, ثم زاد Syekhul Islam tadlisal atf, itu tadlis al-atfu atau al-atfi, yaitu mengatafkan. Dalam istilah nahwu adalah menyebutkan dengan huruf ataf. Wa matsalahu bima fa'ala Hushaim, lalu dia buat contoh dengan apa yang dilakukan oleh Hushaim, yaitu Hushaim ibn Bashir, fima naqala anil hakim wal khatib, atau fima nuqila anil hakim wal khatib, seperti yang dia nukil dari Imam al-Hakim wal Khatib, anna ashabahu qalu lahu, bahwa para muridnya berkata kepadanya, yakni Hushaim, nuridu an tuhadithana al-yawma syai'an la yakunu fihi tadlis. Hari ini, karena Hushaim dikenal mudallis,
Lalu para muridnya bilang, kami hari ini ingin Syekh menyampaikan hadis pada kami tidak pakai tadlis. Tolong jangan pakai tadlis. Jadi dia ma'ruf. Faqala khudhu. Maka dia katakan ambillah. Thumma amla alaihim majlisan. Kemudian beliau mengimlakan satu majlis hadis, yaqul fi kulli hadits minhu haddatsana fulanun wa fulan. Dia katakan dalam setiap hadis yang dia sampaikan, haddatsana fulanun wa fulan. Telah menyampaikan hadis kepada kami si fulan wa fulan. Di sini atafnya. Dipakai kata sambung. Kata apa nama istilahnya? Kata gabung ya. Nah. Dan si fulan. Thumma yasuqus sanada wal matna. Kemudian beliau menyampaikan setelah itu sanad dan matan. Falamma faragha qala. Setelah selesai dia berkata, hal dallastu lakum al-yawma syai'an. Ada enggak saya melakukan tadlis kepadamu hari ini? Qalu la, mereka bilang enggak ada. Qala bala. Ada katanya. Kullu ma qultu fi wa fulan fa inni lam asma'hu minhu. Setiap saya katakan dan fulan, jadi dan setelah dannya itu tak ada yang langsung saya dengar. Jadi pakai perantara. Jadi dia haddatsana fulan wa fulan. Ini namanya tadlisu al-'atf. Qala Syekhul Islam wa hadhihi al-aqsam kulluha yashmalu tadlisul isnad. Nah, seluruh macam yang kita sebutkan tadi, tadlisu al-isnad, tadlisul qata', tadlisu taswiyah, tadlisu al-'atf, ini terinclude dalam tadlisul isnad. Disebut dengan tadlis isnad. فاللائق ما فعله ابن الصلاح من تقسيم قسمين فقط. Maka sepatutnya seperti yang dilakukan Ibnu Salah, yaitu membaginya hanya dua bagian, yaitu tadlisul isnad wa tadlisu asyuyukh. Qultu, berkata aku, yaitu Ibnu As-Suyuti rahimahullah. Wa min aqsamihi aidan ma zakara Muhammad ibn Sa'ad. Di antara bagian tadlis pula apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Sa'ad dalam At-Tabaqatul Kubra juz 7 291, an Abi Hafsin Umar ibn Ali al-Muqaddami annahu kana yudallisu tadlisan syadidan. Dari Abu Hafs Umar ibn Ali al-Muqaddami bahwasanya dia melakukan tadlis yang dahsyat. Yaqul sami'tu, saya mendengar, wa haddatsana, saya mencampurkan hadis kepada kami, thumma yaskut, kemudian dia diam, thumma yaqul Hisham ibn Urwah al-A'mash. Nah, ini dikatakan oleh apa? Ini masuk bagian dari tadlisul qata' yang disebutkan sebelum ini. Ini bentuknya ada tadlisul al-qata' sebelum ini. Nah, dan ini sudah disebutkan oleh Ibnu Hajar sebelumnya. Wa qala Ahmad bin Hanbal kana yaqul, dan Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan Hajjaj sami'tuhu, yakni haditsan akhar. Hajjaj sami'tuhu, jadi tidak disebutkan hadatsan Hajjaj, tapi Hajjaj sami'tuhu, yakni haditsan akhar, yakni hadis yang lain. Wa qala jama'atun, berkata banyak atau sekelompok ulama, kana Abu Ishaq yaqul laysa Abu Ubaidah zakarahu walakin Abdurrahman al-Aswad an Abi, faqawlu Abdurrahman tadlisun yuhimu annahu sami'ahu minhu. Nah, Abu Ishaq mengatakan, yakni Abu Ishaq As-Sabi'i, yaitu Abdullah ibn Amr atau Amr bin Abdullah As-Sabi'i Al-Kufi, dia mengatakan laisa Abu Ubaidah zakarahu, bukan Abu Ubaidah yang mengatakannya, walakin Abdurrahman al-Aswad an abihi, tapi Abdurrahman ibn al-Aswad dari bapaknya. Faqawluhu Abdurrahman, maka perkataan beliau Abdurrahman tadlisun, tadlis yuhimu annahu sami'ahu minhu, seolah-olah dia mendengar dari, padahal tidak. Jadi kaum muslimin dan muslimat ini termasuk juga bagian dari tadlis al-qata'. Wa qasamahu al-Hakim ila 6 aqsam. Kemudian Imam al-Hakim rahimahullah taala membagi tadlis itu kepada 6 bagian.
membaginya kepada 6 bagian, dan karena waktu yang sudah sampai pada akhirnya, insya Allah kita sempurnakan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang insya Allah taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Dan mohon maaf dan terima kasih. Kembali saya serahkan kepada saudara Qurai untuk menutup kajian atau membacakan pada soalan yang masuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan untuk materi dari kesempatan hari ini. Dan sebelum kita tutup kajian untuk kesempatan hari ini, ada pertanyaan yang sudah masuk di nomor 1873 335531. Kita coba jawab untuk yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz ingin bertanya, apakah ada keterangan dari dalil baik Al-Quran maupun Sunnah yang menyatakan bahwa kalam Allah itu ada tanpa huruf, tanpa suara, dan tidak diketahui mana yang dahulu dan mana yang terakhirnya? Jazakallah khairan, Ustaz. Nah, Taib, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau dikatakan atau ditanyakan adakah ayat Quran atau hadis mengatakan bahwa kalamullah tidak berhuruf, tidak bersuara, tak mungkin, tidak ada. Dan kenapa tidak dijelaskan ini? Karena apa? Karena sudah maklum dan jelas. Maklum dan jelas secara wada', secara aslinya bahasa, bahwa yang dimaksud dengan kalam itu adalah yang didengar dan dipahami. Makanya ahli nahwu mengatakan kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Baru dikatakan kalam adalah kalau mufid, kalau mendatangkan faedah. Mendatangkan faedah maknanya adalah yang berbicara mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan. Yang kedua, pendengar paham apa yang disampaikan, baru dinamakan dengan kalam. Makanya hal ini sudah sangat terang benderang bahwasanya ketika Allah SWT berbicara, maka mesti didengar dan mesti berhuruf dan bersuara. Tidak mungkin didengar tanpa huruf dan tidak mungkin didengar tanpa suara. Dan tak mungkin dipahami tanpa huruf. Dan Allah Maha Kuasa berbicara dengan bahasa yang Dia inginkan. Nah, Al-Quranul Karim turun dengan bahasa Arab sebagai pemuliaan oleh Allah kepada orang Arab, kepada Nabi. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik. Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab untuk supaya menjadi zikr, menjadi menjadi kamu dikenal dan kaummu dikenal. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, siapa yang ingin memadamkan bahasa Arab, dia akan padam sendiri. Dengan isu apapun dibuat, dia akan padam sendiri. Makanya karena dia akan memerangi sesuatu yang Allah sudah tetapkan berkekalan sampai hari kiamat. Al-Quranul Karim. Al-Quran tak akan pernah hilang dari hati kaum muslimin. Karena Al-Quran itulah datangnya rahmat, dengannya datang hidayah, dengannya datang petunjuk, dengannya datang kelembutan. Orang yang keras hatinya baca Al-Quran akan lembut. Maka tak mungkin orang yang hafiz Quran menjadi orang yang keras. Kalau keras berarti dia tidak memahami Al-Quranul Karim. Maka Nabi menyebut orang khawarij, yaqra'un Al-Quran la yujawizu taraqiyahum, tak sampai melebihi kecuali tenggorokan, tak sampai ke dalam. Makanya memahami Al-Quran, membacanya akan melahirkan orang-orang yang menjadi rahmatan lil alamin. Nah, Nabi kita alaihissalatu wassalam adalah orang yang tidak pernah lepas dari baca Al-Quran. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka perkataan Allah masih bersuara. Karena hari kiamat nanti Allah berbicara langsung dengan seorang tanpa perantara. Ma min ahadin minkum illa wa yukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Nanti hari kiamat tak seorang pun kecuali akan berbicara dengan Rabbnya tanpa ada penterjemah, perantara. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, As-Salafus Salih tidak pernah mempermasalahkan ini. Sampai datangnya ilmu-ilmu yang diadopsi dan diislamisasi. Kaum muslimin, ilmu filsafat itu
untuk ilmu yang menerima analogi, mungkin ada manfaatnya, tapi bicara tentang Allah tak berlaku analogi. Maka memasukkan ilmu kalam ke dalam ilmu akidah menyebabkan kita akhirnya yang jelas itu kelam. Makanya para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, tak ada yang merekomendasi ilmu kalam. Semua mereka melarang untuk mendalami ilmu kalam ini. Karena apa? Karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan justru ini yang mengundang perdebatan yang tak berkesudahan di antara umat Islam. Yang awalnya tidak pernah ada pertanyaan dari para sahabat bahwasanya apakah Allah berbicara dengan huruf atau suara, tidak ada. Karena mereka paham secara wadah bahwa kalam itu mesti mufid. Mesti mufid. Baru dikatakan kalam. Maka orang bisu tidak sebut kalam karena dia keluarkan suara, tapi tidak berhuruf. Tidak berhuruf. Maka tidak mufid. Maka mesti ada saut, mesti ada huruf. Soal bagaimana itu kita tidak tahu. Allah tidak jelaskan. Yang Allah jelaskan, dia berbicara. Berbicara, wa qala rabbukum. Wa qala rabbukum, wa qala rabbukum. Allah berbicara. Lalu lahirlah apa yang karena keedah yang dibuat. Kalau berbicara berarti mulakan huruf, bukan huruf berarti baharu. Akhirnya lahirlah istilah kalamun nafsi. Itu perkataan yang ada dalam jiwa. Taib. Antum tidak menyetujui Allah punya jiwa. Sekarang ada namanya kalamun nafsi lillahi ta'ala. Berarti Allah punya jiwa juga jadinya. Jadi lari itu, ta'wil itu membuat kita tidak aman kaum muslimin dan muslimat. Ya, sehingga pusing menakwilkan terus. Ketika orang mengingkari Allah turun ke langit pertama dia sepertiga per malam terakhir. Taib. Hanya yang mengingkari ini sebab malam tidak sama. Sekarang pertanyaannya, antum kiamat hari apa? Hari Jumat. Taib. Jumat itu sama enggak Jumat di sini dengan Amerika? Tidak sama. Berarti di sini dah kiamat, di Amerika belum. Kaum muslimin capek antum nanti. Berarti di sini dah kiamat, Amerika belum, nunggu 4 jam lagi kiamat. Tidak ada yang mengatakan itu. Tidak satu pun orang berakal yang berilmu yang mengatakan kiamat itu berangsur antara Indonesia dulu, Jepang dulu ya, habis itu 2-3 jam, setelah itu Indonesia, setelah itu 4 jam, setelah itu Arab Saudi. Tidak ada, serentak semuanya. Nah, apa untuk ingin juga ingkari bahwa kiamat hari Jumat? Karena waktunya tidak sama. Akhirnya pusing nanti untuk mentawil. Makanya manhaj yang benar adalah yakini apa yang Allah dan Nabi sebutkan dan jangan pikirkan bagaimana kaifiatnya, karena itu bukan urusan kita. Tapi yang namanya kalam sudah dipahami oleh orang Arab bahwa yang kalam itu mesti bersuara dan mesti berhuruf, dan tidak mesti Allah berbicara dengan suara dan huruf sama dengan makhluknya. Wallahu taala alam. Ini masalahnya. Ini karena sudah dibuat kaedah. Kalau bersuara mujassim, kalau bermata mesti punya jisim. Ini kaedah antum tidak ada dalam kaedah Al-Quran dan Hadis. Tidak ada kaedah Al-Quran dan Hadis, dan ini tidak dikenal di kalangan sahabat saleh bahwa mesti berjisim. Itu keadaan ahli kalam. Makanya jangan dibuat acuan yang kita buat sendiri lalu kita masuk Al-Quran hadis. Kalau tidak muat dibuang, kalau tidak ditawilkan. Nah, kalau bisa dipaksa-paksa masuk berarti terima, kalau tidak dibuang. Dan ini yang terjadi di antara ulama-ulama yang terlibat ilmu kalam. Dia katakan kalau hadis itu tak bisa ditakwilkan walaupun sahih, yuraddu, ditolak karena bertentangan dengan akal. Ini tidak memahami namanya, ini namanya menghadapi. Jadi dihadapi Al-Quran dan hadis itu, kalau sesuai diterima, kalau tidak ditolak. Kaum muslimin, kalau ulama ahlu sunnah tidak, kita terima sesuai dengan apa yang Allah sebutkan, Rasul sampaikan, tanpa membicarakan kaifiatnya bagaimana. Dan tidak mesti mengatakan sesuatu di sesuatu mesti menempati sesuatu, dan tidak mesti mengatakan sesuatu itu ada dan mesti berjisim walaupun dia bersifat. Misalnya ilmu membuat kita memahami, tapi apakah berjisim? Ya tidak. Kalau lazimnya setiap memahami mesti berjisim, ilmu itu tidak berjisim dia. Tapi setiap yang bisa ditimbang mesti berjisim. Pahala nanti ditimbang kan, pahala dan dosa ditimbang. Ada jisimnya? Enggak ada.
Makanya banyak akan kita ingkari nanti kaidah-kaidah setiap sesuatu yang mesti begini, mesti berjisim, sehingga seluruh yang menetapkan dianggap mujassimah. Ini kaidah yang dibuat oleh ahli kalam, bukan kaidah dari Allah dan bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kaum muslimin di kalangan sahabat tidak ada perdebatan. Di kalangan tabi'in yang ikut sahabat tak ada perdebatan. Di kalangan tabi'in yang berikut sahabat tidak ada perdebatan dalam masalah ini. Baru ada datang ketika sebagian mengikuti ilmu kalam yang diadopsi dari filsafat Yunani. Ini ilmu orang lain, bukan ilmu kita. Ya, bukan ilmu kita. Makanya seluruh ulama yang ahlus sunnah mewanti-wanti supaya tidak mencampurkan ilmu yang bukan dari Islam ini menjadi bagian dari ilmu Islam. Oh, jangan katakan, oh kan Ibnu Taimiyah dia ahli ilmu kalam. Imam Syafi'i paham ilmu kalam. Paham ilmu kalam bukan menjadi ahli kalam. Sebagaimana kita hari ini paham ilmu hadis, paham hadis belum tentu jadi ahli hadis. Berapa banyak orang yang paham hadis tapi dia menjadi ahli hadis. Ya, menegakkan hadis tidak ditegakkannya, tapi hadas ditegakkannya. Dia pakar di hadis. Tidak sedikit orang seperti itu. Maka tidak seperti itu. Saya misalnya, saya paham ilmu kalam karena saya sudah belajar ilmu mantik, saya paham. Insya Allah walaupun tak hafiz tapi bisa paham karena memang itu yang dipelajari dari awal. Tapi apakah saya sekarang ahli kalam? Ya tidak, karena saya sudah mendapatkan nikmatnya beriman pada Al-Quran dan hadis sebagaimana para sahabat dan salafus saleh dulu beriman pada Al-Quran dan hadis. Dan tidak pernah ketika kita mengatakan Allah bertangan mesti berjisim, tidak, demi Allah, karena itu tidak ada dalam Al-Quran hadis. Itu hanya kaedah yang dibuat oleh ahli kalam. Kalau mereka silahkan, mereka mengatakan kalau tetap jadi jisim, tapi kami tidak, maka tidak patut disebut dengan mujassimah. Nah, siapa yang mengatakan yang menetapkan makna Al-Quran dan hadis secara zahir adalah mujassimah, ini adalah kezaliman. Ada kezaliman yang tidak diterima oleh imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan siapa yang mengatakan bahwa ulama salaf mufawwid, ini juga kedustaan yang tidak bisa diterima karena zahir lafaz mereka beratus beribu nas dari mereka memaknai makna yang zahir, bukan makna yang ditafsirkan atau tidak dipahami oleh orang Arab. Karena dengan demikian Al-Quran itu kan disebut dengan bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Kalau seandainya maknanya tidak diketahui berarti tidak menjelaskan. Kalau Allah jelaskan hukum fikih dengan hukum yang jelas, masa sesuatu yang tidak berlaku ijtihad padanya dipakai bahasa yang tidak jelas? Ini tidak diterima secara logika. Hukum fikih kita boleh berijtihad di dalamnya. Lalu banyak di antara hukumnya Allah jelaskan dengan bahasa yang jelas. Sedangkan tentang sifat zat Allah SWT itu tidak berlaku qiyas, tidak berlaku ijtihad. Lalu dia pakai bahasa yang tidak jelas. Di mana datangnya ini kaum muslimin? Muslimat dirahmati Allah SWT. Tidak berlaku ijtihad. Maka segala sesuatu yang menyebabkan pengingkaran terhadap itu akibat daripada memakai analogi. Dan analogi itu tasbih. Dan tasbih itu haram. Tasbih itu tidak dibolehkan. Oleh itu akhirnya ketika takut dari tasbih lari ke ta'til, sehingga menghilangkan sifat-sifat Allah SWT. Akhirnya tidak jauh-jauh juga daripada orang-orang Mu'tazilah yang memang menafikan seluruh sifat Allah dengan alasan yang sama. Cuman kita dengan alasan yang sama menafikan sebagian besar, menerima sebagian kecil saja, asal sesuai dengan akal. Maka hilangkan kaedah-kaedah yang kita buat sendiri yang tidak dikenali di kalangan ulama as-salafus salih, para ulama, kecuali hanya dicocok-cocok logikan yang tidak bisa dibuktikan dengan dalil yang sahih. Allah musta'an. Baik, barakallahu jazakumullah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya dan mudah-mudahan juga ini bisa menjadi pelajaran untuk pengetahuan juga untuk semuanya mengenai hal ini. Baik, insya Allah besok kita akan lanjutkan kembali dengan kajian bersama Ustaz di jam dan waktu juga frekuensi yang sama. Tetap setia di 91,1 FM Radio Rabbani, Perajat Ilmu dan Peradaban. Apa untuk semua masyarakat yang kita bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.